Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang web server ya. Jadi definisi dari web server sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau software dalam server yang memberikan layanan kepada klien. Jadi konsepnya nanti klien server, dan ini nanti klien akan meminta informasi lewat web browser melalui protokol HTTP atau HTTPS. Browser itu contohnya Google Chrome. Setelah itu, hasil tersebut direspon dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk halaman HTML. Halaman ini yang kemudian dibaca oleh para klien tersebut untuk mendapatkan informasinya. Ya, sebagai contoh ketika kalian itu mau buka Facebook ya. Kalian ketika ingin buka Facebook, kalian itu akan mengirimkan permintaan HTTP ya. Jadi permintaan itu bahasa Inggrisnya request. Jadi kalian akan mengirimkan HTTP request ke server Facebook. Kemudian server Facebook akan memberikan HTTP respon ke kalian sebagai servernya, dan HTTP respon itu nantinya akan membawa file-file dari Facebook itu sendiri yang di dalamnya udah ada informasi dari permintaan yang kalian kirimkan tadi apa gitu. Dan ini biasanya berupa file HTML kayak gitu. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi web server ya. Fungsi utama dari aplikasi web server itu adalah untuk mentransfer berkas permintaan user melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Nah, kebanyakan itu kalian pakainya Chrome tadi yang udah saya jelasin di awal. Dan protokol yang dipakai tadi ya, itu biasanya HTTP. Dulu banget itu adanya hanya HTTP, kemudian sekarang udah berkembang ada HTTPS kayak gitu. Selanjutnya, salah satu contoh dari web server yaitu Apache Web Server. Nah, ini yang sering kali dipakai ya. HTTP Web Server yang sering kali dipakai itu Apache. Nah, web server ini adalah salah satu contoh yang sering dipakai di dunia internet. Kalau ditanyain selain Apache, sebenarnya ada lagi Nginx. Biasa kalau kalian buka sebuah website, tapi websitenya itu nggak muncul tulisan apapun. Biasanya ada tulisan kayak nging gitu. Nging. Nging. Kalau orang Indonesia ngomongnya nging. Padahal itu kalau dibaca Nginx dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini selain Apache, tapi nanti yang akan kita pelajarin itu di materi ASJ ya, kelas 11 ini kalian nanti bakal belajar gimana caranya pasang sebuah layanan server berupa web server yaitu Apache kayak gitu. Nah, di sini cara kerja web server ya, simple banget sebenarnya. Jadi kalian itu yang buka browser seperti Google Chrome, mau buka Facebook kan ya. Misal contoh mau membuka Facebook, berarti kalian akan mengirimkan sebuah HTTP request atau permintaan dengan menggunakan protokol HTTP ke server webnya. Contoh Facebook. Kemudian si Facebook tadi udah tahu kan permintaan kalian apa. Nah, kemudian dijawab, ada responnya ke kalian. Ini pakai protokol HTTP juga. Nah, respon itu tadi juga di dalamnya membawa file-file berisi informasi yang kalian butuhkan. Seperti itu. Nah, terus habis ini lanjut ke materi gimana kita itu nanti akan menginstal sebuah web server ya. Ini tampilan dari Cisco Packet Tracer, dan ini aplikasi yang dipakai buat mensimulasikan sebuah topologi jaringan ya. Jadi di sini itu saya ceritanya sudah punya sebuah topologi yang nanti akan kita pakai buat praktek install web server. Nah, di sini untuk yang warna background ungu ini menggunakan VMware ya, yang background ungu. Kemudian yang warna coklat ini merupakan subnet ID ya, net ID-nya ini. Kemudian yang ini berarti yang sebelah ini kiri itu server yang akan kita pakai
dan diinstal OS Debian. Ini nanti diinstal layanan server web server ya, dan menggunakan Apache. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah PC Windows yang sedang saya pakai untuk video kali ini, untuk merekam video kali ini. Nah, kemudian di sini saya coba cek. Ini kan IP-nya sudah saya pasang. Bisa kalian lihat ini IP-nya sesuai ya. Yang ini juga udah saya kasih IP. Ini IP-nya. Ini 192.168.100.2. Ini 192.168.100.1 dan di di server yang sebelah kiri itu saya nyalakan HTTP servernya dan saya kasih identitas saya. Jadi nanti ketika PC yang saya pakai ini, yang sebelah kanan, itu buka Google Chrome dan mengirimkan HTTP request ke web servernya 100.1, maka server ini akan memberikan respon mengirimkan file dari filenya tadi yang udah saya bikin identitas saya ke PC ini ya, seperti itu. Jadi ini nanti yang akan kalian pelajari, dan di sini ini topologi seperti ini. Ini kan PC yang saya pakai itu nantinya akan terhubung langsung ke PC Debian yang ada di VMware. Contohnya seperti ini. Padahal PC yang ada di VMware itu adalah virtual machine ya. Tapi nanti kita akan menggunakan host only adapter. Modenya nanti host only adapter sehingga tampilannya itu seakan-akan PC yang sedang saya pakai untuk bikin video ini itu terhubung langsung ke PC servernya yang pakai sistem operasi Debian seperti itu. Oke, lanjut ke VMware ya. Jadi ini tampilan dari VMware Workstation saya. Di sini udah ada PC1. Ini isinya adalah Debian versi Charlie ya. Ini akan saya clone. Jadi clone itu seperti duplikat. Saya next saja, kemudian di sini pilih create full clone. Saya kasih nama server web ya, server web. Ini tujuannya biar nanti ke depannya kalau kita utak-atik kita masih punya yang Debian yang fresh. Saya finish saja. Saya percepat ya. Ini udah selesai ya. Sudah selesai buat cloningnya. Kemudian saya close saja. Nah, di sini sudah muncul server web. Kemudian saya bisa ganti ke setting ya, setting. Sementara buat instalasi saya pakai NAT dulu. Saya pakai NAT karena nanti ketika proses install web server itu butuh connect ke internet. Kemudian saya nyalakan. Jadi nanti IP-nya ini akan minta dari NAT-nya ya. Jadi udah ada DHCP servernya. Terus passwordnya admin ya. IP spasi A. Nah, ini udah ada IP-nya ping ke google.com ya. Ini terhubung. Kemudian di sini saya clear dulu. Saya clear. Jadi untuk install web server itu cukup menggunakan perintah apt. Jadi apt itu perintah yang dipakai buat install layanan paket server. Apt install, nama paketnya adalah Apache 2. Apache 2 itu tadi salah satu paket yang dipakai buat bikin HTTP server. Tinggal di enter ya. Kemudian ini kita save aja, langsung di yes saja ya. Nah, ini akan memakan proses waktu buat instalasi sebentar. Ini connect ke internet. Jadi ini udah terpasang ya. Ini sudah terpasang. Nah, sekarang kita ganti IP-nya. Kita ganti IP-nya. Untuk yang host only adapter itu kita menggunakan Cheng adapter ini. Nah, kita menggunakan ini ya, VMware Network Adapter VMnet 1. Nah, di sini IP-nya itu kebetulan pakai DHCP ini kalau nggak salah. Saya coba cek.
Oh enggak ya, ini 118.1 slash 24. Jadi yang tadi 110 saya ganti 118 saja biar gampang. Jadi IP-nya sekarang yang PC saya kan 118 ya. Jadi saya ganti, saya rubah yang server jadi nano. Buat edit IP itu ada di nano etc network interface ya. Jadi saya ulangin, IP spasi A. Di sini saya menggunakan ENS33 ya. IP-nya ada di 192.168.49.149. Akan saya ganti IP-nya pakai editor nano. Filenya ada di etc network interface. Jadi ENS33 ini saya ingat ganti ke static. Kemudian address ya, addressnya 192.168, kemudian 118, satu sudah dipakai, maka saya pakai 2 untuk servernya slash 24. Saya save, kemudian saya reboot aja yang gampang, sistem CTL. Maaf, jadi clear ya. Sistem CTL spasi reboot ya. Jadi ini dimatikan sebentar, nyalain lagi. Sistem CTL reboot, sistem kontrol reboot. Saya login pakai root user passwordnya admin. Kemudian IP spasi A. Nah, di sini sudah 192.168.118.2. Kemudian saya coba buka lewat Google Chrome ya. Karena PC saya tadi udah terhubung ke server ya, web servernya 118.2. Dan ini tadi, oh iya, ini belum diganti, jadi saya lupa ya, maaf. Jadi ini NAT harusnya diganti jadi host only. Nah, ini yang paling penting, jadi kita rubah modenya jadi host only. Jadi host only itu fungsinya untuk membuat sebuah jaringan privat yang digunakan berbarengan dengan dari si hostnya, host itu PC yang saya pakai buat install virtual mesin sama si virtual mesinnya sendiri. Jadi seperti itu. Saya ganti. Nah, kemudian sudah ya. Apakah sudah bisa? Kalau nggak bisa, saya coba restart karena emang itu tadi saya udah terlanjur nyala ya, posisi ini sudah nyala. Jadi sepertinya belum bisa. Jadi saya matikan dulu. Saya matikan power off. Lama ya. Nah, setting ya. Ini udah host only. Kemudian kita coba nyalakan kembali host only ya. Root passwordnya admin ya. IP spasi A ya. Kemudian saya ulangin, masih nggak bisa ya. Mnet 118.1. Nah, ini udah ya. Jadi lama banget. Nah, ini lama banget ya. Ini baru aja bisa. Saya belum ngapa-ngapain. Ini udah bisa ya. Jadi lama banget saya baru bisa buka ini. Nah, ini adalah tampilan server webnya tadi yang ada di PC Debian.
Nah, kemudian kita akan coba rubah file ini, file HTML yang dikirimkan dari server ke kliennya. Caranya kita cukup ganti foldernya change directory ke var www html ya, html. Nah, kita coba list dulu. Ada sebuah file index ya. Kita remove dulu file index.html-nya. Kemudian kita buat sebuah file baru index.html. Udah ya. Terus kemudian kita coba bikin di dalamnya file index.html itu di dalamnya ada HTML. Ada HTML di sini yang pertama misalkan ada nama saya tadi center kayak gini misal apa ya, font size misal saya bikin font size-nya 20, nama saya aja Muhammad Daniel, kemudian font ya ini pakai bahasa HTML. Udah gini aja dulu sementara. Saya save ya, saya save, kemudian saya reload di sini. Nah, ini akan muncul nama saya seperti itu. Jadi sebenarnya bikin web server itu yang pertama kita harus install layanan servernya dulu. Nanti di dalamnya baru ditambahkan file-file yang akan dikirimkan ke klien. Mungkin banyak dari kalian yang belum paham di materi ini, tapi seenggaknya kalian udah punya gambaran, oh caranya install layanan server yang web server itu tadi pakai perintah apt install apache 2. Kemudian untuk filenya, tadi filenya itu berada di directory var www html ya. Filenya itu berada di directory var www html. Nah, sisanya kalian mungkin harus memahami dulu tentang mode yang ada di sini, yaitu bridge, NAT, host only, custom, sama LAN segment. Nah, itu nanti materinya seperti apa, itu tentunya membutuhkan kalian harus paham tentang topologi atau cara baca topologi jaringan seperti itu. Jadi saya akhiri buat video kali ini. Sekian, wassalamualaikum.